Saya refresh dulu. Nah, dari MDKA sendiri teman-teman bisa lihat ya, dia kan pergerakannya memang ranging ya, rangingnya lumayan besar. Nah, teman-teman bisa lihat nih ranging lumayan besar. Kalau dari terima stock pick itu kan kita memang ada rekomendasi untuk beli nih, belinya di area-area 2380, 2460. Tapi hari gini kan sebenarnya dia udah bergerak bergerak dekat-dekat support ya. Ada dua cara yang bisa kita pakai. Yang pertama, kita untuk adjust untuk stop lossnya di bawah level ini ya. Berarti kita harus rela untuk average down nih kalau mau masuk ini. Yang kedua, ya kita stick to the plan. Harusnya selama dia punya stop loss belum kena, ya udah biarin aja. Kita nggak perlu terlalu over antisipasi. Terus akhirnya kita jual di bawah. Setelah kita jual, barangnya naik. Nanti begitu kita ikut lagi beli, barangnya udah mulai turun. Kenapa? Ya ini rangingnya seperti ini. Orang-orang kadang-kadang habis waktu atau semuanya habis peluru karena kita kena kocok market ya. Nah ini mungkin teman-teman juga harus lebih sabar aja ya. Terus kayak ESA juga sebenarnya katanya turun dalam. Nah ESA juga pergerakannya juga ranging nih, teman-teman bisa lihat ya. Cuman kalau ESA teman-teman bisa lihat ya, harga sekarang kan sebenarnya dia di area ini nih, di area support area juga ya. Harga-harga sekarang risknya juga nggak gitu besar, risk kita 7%. Harusnya sesuai ekspektasi kita cuma 14%, berarti hampir 1 banding 2 ya. Harusnya masih oke sih. Adaro-nya sendiri juga dekat-dekat gap area, dia juga belum closing gap area full ya, hampir full ya. Tapi dia turun lagi. Nah, teman-teman bisa lihat pergerakannya juga ranging ya, rada sideways. Ya, ini mungkin rada boring juga. Nah, berarti teman-teman udah tahu nih, kalau market lagi boring atau market nggak nentu, pas dia lagi ranging, cari posisi, cari area atau cari arah. Itu sebenarnya waktu support area itu jadi tempat teman-teman untuk entry point ya. Oke, kita lihat Inco. Nah, kalau Inco sendiri kan kemarin kan ada divestasinya dia ya, makanya marketnya cukup optimis. Tapi teman-teman bisa lihat ini sebenarnya kan overall masih turun nih, belum ada clear reversal. Nah sebenarnya terlalu betting sih kalau kita masuk ke Inco karena dia belum reversal atau sebenarnya belum ada perubahan structure. Jadi harusnya sabar dulu sih kalau masuk ke sana. Dari BBYB, bank-bank digital juga mostly belum ada sentimen positif ya. Rata-rata kalau teman-teman lihat ya, bank kan udah mulai tinggi juga ya. Nah dari BBYB sendiri menurut saya masih belum ada chance reversal untuk sementara. Kalau pas ada naik itu cuma naik rebound technical biasa ya. Nah BRPT nih, BRPT ada di tempat kita juga sebenarnya masih ngelihat ada dua ini sih chance dia untuk reversal karena dia ada divergence. Selain itu di sini juga area support. Dia juga di area support ini nggak begitu besar risknya. Dia juga sebenarnya waktu sejak turun ke sini sebenarnya gerakannya udah mulai slowing down. Jadi harusnya any possibility untuk naik ya. Kalau kita nggak begitu agresif sampai 29%, itu harusnya masih bisa. Nah, tinggal teman-teman perhatiin risk and reward rasionya. Kalau harga sekarang teman-teman masuk ya kurang lebih 6,95%, which is good karena risikonya kecil banget. Nah, jadi kalau kita dari terima ideas, saya masih rekomendasikan untuk buy di BRPT. Anyway, kalau kita lihat kan hari ini emiten yang berkaitan sama Pak Prayogo ya, cuan itu masih bisa naik ya setelah kemarin dilepas dari ini ya, dari stemnya ya, dia langsung bisa naik 10% lebih. Jadi harusnya di market yang nggak nentu gini, biasanya orang lebih cenderung untuk cari barang-barang yang liquidity-nya lumayan besar ya. Nah, HMSP sendiri kita masih ngelihat juga ada potensi dia ranging, harusnya 865 itu upside kurang lebih 945. Tapi ingat ya, karena ini big caps, makanya pergerakannya agak sedikit pelan ya teman-teman ya. Jadi harusnya saya lihat HMSP ini teman-teman yang masuk duitnya agak gede mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau yang mau cari yang lebih gesit, mungkin HMSP nggak begitu gesit dibandingkan emiten-emiten lain. BT anak tirinya PP bisa aja ya, karena dia lihat ya yang lain naik, yang ini nggak begitu jalan ya. Nah ini juga saya masih ada nih Pani ya, kita bisa lihat ya dari kemarin sempat dia buat higher high, terus dia sempat kita sempat TP ya di 5875 tuh kurang lebih di sini nih 5875.
Terus setelah kita TP harganya turun, nah harusnya kalau ada pullback yang wajar atau sehat, ya teman-teman bisa consider untuk masuk sih. Saya masih ngelihat dari Pani sendiri, chance untuk naiknya masih ada karena structure marketnya juga belum patah. Nah teman-teman boleh masuk waktu dia ada pullback yang lebih ideal. Terus dari cuannya sendiri, cuannya dia kayak ada V-shape ya. Terus tapi teman-teman lihat nih, waktu kemarin turun, teman-teman coba perhatiin di sini. Ini pergerakannya waktu turun dari support itu juga nggak begitu signifikan ya, dan volumenya walaupun increasing tapi dia lumayan cepat recovery-nya. Harusnya menurut saya kalau ini bergerakan ranging pas di bawah-bawah sini, resiko kita untuk stop loss di bawah support yang terakhir, which is di area sini, sebenarnya masih cukup menarik juga. Kita lihat dari TPIA. TPIA ini juga saya kalau TPIA nggak begitu comfortable ya. Tapi kalau semuanya mau coba masuk di 4230, nah kemarin sebenarnya kan ada ruang gap kecil ya, dan ini kejadian terus dia naik. Nah harusnya kalau masuk ya area-area 4535 5350 itu mungkin kita boleh untuk consider taking profit dulu. Kemarin setelah quick count-nya ada setelah quick count ya, kita bisa lihat infrastruktur pada jalan semua ya, tapi jalannya nggak begitu sustain ya. Karena overall kalau selama marketnya masih downtrend, walaupun dia naik ke atas, pada akhirnya juga dia turun ya. Kita bisa lihat nih dari ADI lah, PTPP lah, terus kayak teman-teman bisa lihat lah banyak banget ya yang naik sebentar, terus naiknya nggak begitu kuat dan dia turun lagi ke SMGR lah, Waskita lah. Jadi menurut saya balik lagi secara technical, kalau kita mau lihat, make sure waktu teman-teman masuk itu technical dalam kondisi uptrend yang cari pullbacknya lebih ideal untuk kita entry. Nah itu mungkin winning rate-nya lebih gampang kita dapat ya. Kit sendiri masih masuk ya, saya ngeliat di 750 technical area entry itu juga boleh consider untuk masuk. Terus dari WH ini juga saya lumayan suka karena pergerakannya ranging ya, tapi harga sekarang menurut saya lumayan tinggi ya, harusnya di 163 kemarin kita coba masuk dan mungkin masih oke. Kin, Arpo, yes hampir sama ya pergerakannya. Wismilak, oke, Wismilak seperti akumulasi ya teman-teman ya, tapi so far dia belum ada reversal. Jadi kalau teman-teman masuk ke sini betting risk and reward oke. Tapi yang jelas kita masih ngelihat belum ada reversal yang clear dari dari Wismilak. Inco tadi udah dibahas tuh, Inco ya. Mayora, saya masih ngelihat Mayora juga pergerakan ranging, tapi support di sini ya, ini area-area support. Tapi ya teman-teman bisa lihat ya, overall memang belum ada clear reversal. Kalaupun kita coba masuk ini ya, betting kita kalau besok dia ada fast recovery. Tapi teman-teman lihat ya, consume time berapa lama teman-teman untuk dapat minimal 8%. Kalau terlalu lama sebenarnya barang ini nggak begitu worth it. Nah teman-teman ready untuk tunggu lama apa enggak? Kalau enggak, dan kita pilih untuk skip barang lain ya, skip dan cari barang lain. Arto kalau mau objektif ini kan ada potensi dia double top, dan sebenarnya area support di sini juga nggak begitu kuat. Di sini sama sekali nggak ada buyer, so kalau dia pullback ya harusnya masih masuk akal. Waktu dia break dari support di sini harusnya masih masuk akal. Jadi menurut saya belum begitu menarik juga untuk masuk ke sana. Tadi kan ada BBYW belum menarik, terus habis itu atau belum menarik, terus berikutnya nih kita lihat buah cakep sebenarnya karena hari naik. Tapi teman-teman lihat lower high, dan di sini sebenarnya memang volumenya lumayan naik ya. Kalau kita mau bicara secara volume, kita bisa lihat volume itu as effort atau usaha, dan ini resultnya turun. Nah sebenarnya kalaupun dia naik ya, cuman buat lower high gimana? Makanya teman-teman kalau barang-barang kayak gini mungkin taking profitnya harus agak cepat aja. Kita masih ngelihat ADMR cukup menarik ya, tapi di 1330 sampai 1375 itu mungkin antri area yang kita harapin bisa kejadian ya. Lagian kalau kita lihat ya, ini kemarin di area resisten nggak bisa break. Kalau dia pullback ya seenggak-enggaknya jangan ada new low atau lower low. Harusnya barang ini juga masih oke sih. Dari Excel juga ya lumayan kencang turunnya. Kalau kita lihat ya, ini ada potensi dia buat new low atau semuanya ada lower high. Nah harusnya any rebound ya teman-teman by
technical ideal, kita bisa cari untuk exit dia. Kalau dia turun lebih dalam, kita masuk lebih murah, seenggak-enggaknya mungkin not bad juga ya. Kalau daripada kita masuk dan kita berharap dia buat higher, ternyata ini lumayan kencang ya. Teman-teman bisa lihat candle 1, 2, 3, 4 tanpa ada balasan candle hijau sama sekali. Terus volumenya juga turun. Menurut saya nggak dulu kalau untuk Excel. Nah yang ini mungkin karuan, tapi kalau harga-harga sekarang menurut saya nggak begitu menarik, kecuali di 4450 ya kalau untuk PTRO. ADMR tadi udah bahas. Breeze kita bisa lihat teman-teman ya, technicalnya untuk uptrend dia juga kuat bullishnya. Terus kalau sebenarnya kita kemarin entry 2200, sorry bukan kemarin, kalau just in case dia pullback ke 2200 2230 itu mungkin teman-teman boleh coba untuk entry itu. Untuk sekarang sih untuk Breeze masih wait and see dulu, atau kalau mau masuk jangan masuk terlalu agresif, kita bisa masuk dikit dulu. Telkom bisa entry berapa? Telkom sebenarnya saya nggak expect dia naik ya, karena saya lihat ini pergerakannya udah mulai pelan ya. Takutnya dia buat rising wedge atau semuanya dia turun dulu ya. Nah kalau turun dulu mungkin masih oke. Nah sekarang kalau teman-teman lihat ya, setelah akumulasi atau setelah lama ranging di sini, terus dia ada new high, terus dia diunjang sama volume, dia harusnya kalau dia ada pullback, saya rasa di 4020 sampai 3890 boleh consider. Tapi balik lagi teman-teman, ini barang LQ45 proxy Delco yang lebih besar mungkin di sini. Nah teman-teman bisa lihat untuk naik ke atas 9%. Nah teman-teman ready nggak untuk nunggu berapa lama 9% nya kejadian? Kalau enggak mungkin kita cari barang yang lain, mungkin lebih ini ya, lebih ideal. MBMA juga, oh ini tadi udah dibahas ya, MBMA Bull ini waktu turun lumayan kencang ya, terus volumenya naik. Nah kalau saya sih akan cenderung skip sih. Medco harusnya bergerak ranging ya, harga-harga sekarang kalau semuanya kita mau masuk, kita masuk lumayan tinggi ya. Wah ini sekarang kita teman-teman bisa lihat ya, range gap ini udah ditutup. Harusnya kita kalau mau lihat di mana lagi range gapnya, kita bisa lihat ya di 1150 sampai 1165 tuh ruang gap. Nah, kalau teman-teman mau masuk ya masuknya di sana, lebih dekat sama support atau lebih dekat sama entry yang garis orange itu mungkin lebih ideal. PTBA saya suka ya, by technical kita bisa lihat ya ada potensi dia buat kenaikan yang sama dengan kenaikan di sini. Dan kalau kalian lihat ya di area 3070 sampai 3700 itu masih ada ruang gap. Nah, mungkin teman-teman kalau lihat sampai jauhnya ya di situ mungkin area target untuk exit point ideal. Tapi berapa lama kita bisa tahan? Nah, ini balik lagi ke risk profile teman-teman masing-masing. Ini lumayan kuat sih Aman Mineral ya, harganya nggak kemana-mana juga. Nah kalau terlalu ranging seperti ini terus gerakannya pendek-pendek, nah mungkin nggak begitu menarik sih. Pegas, oke, dari Pegasnya sendiri saya ngeliat ada potensi dia masih rebound sampai 1300 harusnya. Kalau kita mau masuk harga sekarang ya 1180 1150, berarti risk kita juga nggak sampai 7% ya, which is masih oke. LP juga lumayan tinggi juga naiknya ya. Menurut saya kalau harga-harga sekarang perhatiin ya, lebih ideal kalau dia benar-benar reversal daripada secondary trend atau minor trendnya. INKP ini boleh nih kalau mau lihat INKP ya, salah satu emiten menurut saya cukup ideal untuk entry ya. Dia divergence, terus dia juga mulai lambat di area support resisten juga. Harusnya dari INKP upside-nya masih jauh lebih besar daripada barang-barang yang tadi kita lihat sebelumnya ya. Goto akan di sini-sini doang ya sementara ya, range naik turunnya kurang lebih ya 15-17% ya. Brand tadi udah bahas. PGO juga saya masih ngeliat dia ranging. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini ranging, di sini volume lumayan besar, terus dia ada shadow panjang, ya harusnya pergerakannya di sini-sini doang sementara.
Humi overall masih downtrend, masih belum menarik. BTPS ini juga tuh masih downtrend ya. Skip dulu kalau ini. VKTR mungkin lebih menarik karena dia ranging dan dia masih tutup hijau ya. Harusnya kalau harga-harga sekarang iya siapa tahu dapat 13%, tapi di barang seperti ini ya teman-teman harus jaga risknya. INDF, wih BTPS. INDF juga masih downtrend overall ya, chance untuk reversal but belum ada clear movement dari sekarang ya. Ini barang ini sih buat orang-orang yang scalping mungkin menarik ya. By technical juga saya rasa masih ada chance untuk naik ya. MIDI juga perlahan-lahan kayak dia mau reversal tapi dia nggak begitu kuat ya. But for now kita bisa lihat dia nggak ada new low structure. Harusnya kalau dia bisa naik ke atas di 460 harusnya jadi target yang cukup reasonable. Maksudnya target jangka pendeknya. Tugu, saya masih suka by technical Tugu ya. Terus dia juga lihat ya, teman-teman bisa lihat ya, ada divergence, terus ada clear reversal dari trend secondary. Harusnya kalau dia pas pullback di 1100, 1200 itu mungkin bisa untuk entry area. Dewa, ini di harga berapa nih? 57 ya. Nah ini pergerakan juga akan ranging sini dulu sementara. Energi belum menarik so far. SMGR nah ini juga ranging 650 ke bawah tuh kalau mau coba untuk entry point. Indi juga masih downtrend ya, belum ada sign reversal. Wasa juga boring di sini doang ya. PTPS tadi udah bahas, Dewa udah bahas, AGRS ya masih di sini doang. Suli juga masih belum menarik ya. Oh iya Tekim ya, gimana ya Tekim? Oke, dari Tekim ini mungkin ada chance dia reversal but belum ada clear movement, jadi harusnya wait and see dulu, masukin ke watchlist. Dari SMDR kita masih lihat ini juga belum begitu menarik. BBTN ini kan proxy untuk perumahan dan hari gini udah mulai tinggi ya. UNTR juga menurut saya masih belum kemana-mana. SMDR tadi udah lumayan tinggi ya. NCKL ini juga masih downtrend akut. TPMA juga lumayan ranging. Terus ASA ini juga belum ada sign reversal. Mior tadi udah bahas. Wins juga belum ada sign reversal. BSSL masih downtrend juga. So far kita bisa lihat ya berapa banyak saham atau emiten yang masih dalam kondisi downtrend ya. Mungkin teman-teman bisa cari benar-benar barang yang udah terdiskon lumayan banyak. Nah itu mungkin bisa consider untuk masuk sih. Arko udah bahas, Kin udah bahas, ADMR udah bahas, Bris udah bahas, ESA, Ciputra, Indofood, TPMA. Oke, coba kita lihat terakhir deh TPMA. Nah, teman-teman bisa lihat ya TPMA ini bergerak ranging ya di area support juga, harusnya kalau semuanya di area-area berapa nih? 740 ya udah, mungkin secara teknikal kita bisa taking profit dulu sih. Oke, kita bisa lihat ya Inco ini tadi udah saya bahas di depan sih. Inco ini belum ada sign of reversal juga, tapi untuk sekarang buy risk and reward mungkin oke untuk betting, tapi yang jelas ideal entry itu waktu barangnya udah benar-benar lumayan jalan ke atas ya. ASI juga sepertinya kuat naik ya, masih di sini doang, tapi kalau mau coba untuk risk and reward harusnya cukup menarik. BBRI
Ini juga ada gap ya, menurut saya juga market mungkin masih euforia, nanti akan price adjust sampai pas di harganya lebih murah ya. Harusnya harga sekarang sih masih belum entry point juga. Nah ini juga lumayan lah ya, tapi mungkin tidak untuk semua orang ya. Nah ini juga masih belum ada reversal yang clear. INDF ya tadi harusnya udah mulai take profit ya. Oke, teman-teman, kalau kita lihat ya, memang market hari-hari gini masih rada boring. Teman-teman mungkin bisa expect dari market sekarang karena liquidity nggak gitu banyak juga. Teman-teman mungkin harus lebih hati-hati. Dan menurut saya cari yang bottoms up sih. Mungkin barang-barang emiten-emiten yang bisa kasih dividen lebih besar, salah satunya. Terus teman-teman bisa lihat barang-barang atau semua emiten yang di Q4-nya harusnya resultnya bagus. Nah mungkin teman-teman bisa cek. Terus kita bisa lihat bottoms up barang tadi yang apa, ada M&A ya. Nah mungkin sementara sih kita fokus ke sana. Kenapa? IHSG ini kan balik lagi di awal kita bicara. IHSG dari Oktober kemarin udah naik ya. Terus abis itu kita bisa lihat next event kita masih ada event lebaran, biasanya market lumayan slow down ya. Terus kalau kita lihat barang-barang LQ45 tuh udah pada kemana, mungkin orang-orang udah pada taking profit. Nah mungkin strategi lainnya kita bisa lihat nih, mungkin barang-barang yang itu small cap ya yang masih menarik ya. Nah anyway tadi ada satu yang harusnya teman-teman bisa lihat kayak Bevin, itu juga lumayan bagus. Nah teman-teman tinggal cari nih, masukin dulu watchlist. Barangnya memang agak limited ya, yang tinggal masuk yang ideal untuk naik ke atas ya. Salah satunya menurut saya ya Bevin, itu masih lumayan oke. ADMR, MBMA kalau dia pullback lebih dalam, PANI juga salah satunya, MDKA juga masih di ranging, harusnya masih cukup wajar. Terus mungkin kayak Raja itu juga teman-teman bisa lihat ya di area support resisten. Mungkin kalau yang agak mid to small cap saya masih ngelihat yang teknikalnya masih cukup rapi ya, salah satunya film ya. Tapi mungkin balik lagi nggak untuk semua orang ya untuk filmnya. Jadi itu dulu sih teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman fokus ke Q4 punya laporan. Mungkin ke emiten-emiten yang belum rilis laporan keuangan ya. Kalau kemarin bank kan udah. Terus teman-teman juga bisa fokus ke barang-barang atau semuanya emiten yang bagi dividen. Oke, mungkin itu dulu teman-teman ya. Untuk besok akan ada sisinya Billy sama Jogi. Mereka akan share soal makro atau emiten. Nah nanti teman-teman ketemu kita lagi untuk bahas teknikalnya next week hari Senin. Oke, see you, sampai jumpa and thank you semuanya. Malam, good luck buat besok.